Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan correlation and causation. Saya Yudha Disayoko dan teman saya Antonius Paksraka akan menjelaskan. Oke, Rak, langsung Rak. Baik, perbedaan correlation dan causation. Banyak studi dan survei mempertimbangkan data pada lebih dari satu variabel. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa selama bertahun-tahun, harga burger dan kentang goreng telah meningkat. Apakah ini berarti kenaikan harga burger menyebabkan naiknya harga kentang goreng? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita perlu memahami perbedaan antara korelasi atau correlation dan sebab akibat atau causation. Pengertian korelasi atau correlation artinya terdapat hubungan atau pola antara nilai dua variabel. Scatter plot atau diagram tentang dua variabel sebagai satu set titik di bidang X, Y, X, Y, dan merupakan alat yang berguna untuk menentukan apakah ada korelasi antar variabel. Lalu, pengertian penyebab atau causation berarti bahwa satu peristiwa menyebabkan peristiwa yang terjadi. Penyebab hanya dapat ditentukan dari eksperimen yang dirancang dengan tepat. Dalam eksperimen semacam itu, kelompok serupa menerima perlakuan berbeda dan hasil dari setiap kelompok dipelajari. Keterampilan apa yang diuji di dalam correlation dan causation ini? Yang pertama, mendeskripsikan hubungan antar variabel. Yang kedua, mengidentifikasi pernyataan yang konsisten dengan hubungan antar variabel. Lalu mengidentifikasi kesimpulan yang valid tentang korelasi dan sebab akibat untuk ditampilkan dalam diagram. Mengidentifikasi faktor tidak menyiratkan hubungan kausal. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah variabel berkorelasi? Jika terdapat korelasi, suatu pola dapat dilihat ketika variabel-variabel tersebut diplot pada sebar atau menggunakan scatter plot tadi atau diagram scatter atau diagram sebar. Jika pola ini dapat didekati dengan sebuah garis, maka korelasinya adalah linier. Jika tidak, korelasinya tidak linier. Nah, ada 3 cara untuk mendeskripsikan korelasi antar variabel. Yang pertama, korelasi positif. Saat X meningkat, Y cenderung meningkat. Bisa dilihat pada diagram. Nah, diagram itu di bawah. Ada titik pertama yang paling bawah itu sekitar di 1,5, lalu Y-nya sekitar di angka 3. Lalu meningkat lagi ke X yang di 2, lalu Y-nya sekitar di 5, terus meningkat terus. Dilihat dari titik-titiknya juga semakin ke atas. Itu berarti korelasinya positif. Lanjut sih. Udah. Cara kedua, korelasi negatif. Saat X meningkat, Y cenderung menurun. Bisa dilihat dari diagramnya, titik-titiknya semakin menurun. Karena X meningkat, Y-nya menurun. Nah, kita lihat dari titik yang ada di tepat di angka 2, itu Y-nya menuju ke 5. Lalu turun terus menerus sampai ke titik yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir tidak ada korelasi. Saat X meningkat, Y cenderung tetap sama atau tidak memiliki pola yang jelas. Jadi kalau dari diagram dilihat, ini titik-titiknya lurus. Karena Y-nya cenderung sama.
Atau bisa dilihat dari diagram yang kedua yang di sebelah kanan, polanya tidak jelas, jadi kadang turun lalu naik lagi, turun lagi, terus ada yang sama gitu. Itu berarti tidak ada korelasi. Mengapa korelasi tidak berarti penyebab? Sekalipun ada korelasi antar dua variabel, kita tidak menyimpulkan bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Hubungan ini bisa jadi kebetulan, faktor-faktor ketiga mungkin menyebabkan kedua variabel berubah. Misalnya, Liam mengumpulkan data penjualan es krim cone dan AC di kampung halamannya. Dia menemukan bahwa ketika penjualan es krim rendah, penjualan AC cenderung rendah. Dan ketika penjualan es krim tinggi, penjualan AC cenderung tinggi. Dia dapat menyimpulkan bahwa penjualan es krim cone dan AC berkorelasi positif. Karena sama-sama naik, sama-sama turun. Kalau bisa lihat kan, penjualan es krim rendah, AC juga cenderung rendah. Es krim tinggi, AC cenderung tinggi juga. Jadi berkorelasi positif. Jam tidak dapat menyimpulkan bahwa menjual lebih banyak es krim menyebabkan lebih banyak AC yang dijual. Kemungkinan besar kenaikan penjualan es krim cone dan AC disebabkan oleh faktor ketiga, yaitu peningkatan suhu. Faktor ketiga di sini bisa apa aja, tergantung kasus masing-masing. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh soal. Yang pertama, Viva memperhatikan bahwa siswa di kelasnya dengan ukuran sepatu yang lebih besar cenderung memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi. Berdasarkan pengamatan ini, bagaimana gambaran terbaik tentang hubungan antara ukuran sepatu dan nilai rata-rata? Yang A, hubungan sebab akibat. Yang B, tidak ada korelasi. Yang C, korelasi positif. Yang D, korelasi negatif. Dan yang E, tidak dapat ditentukan dari informasi yang diberikan. Nah, di sini jawaban yang benar adalah korelasi positif. Karena hubungan tersebut memiliki korelasi positif karena dengan bertambahnya ukuran sepatu, nilai rata-rata poin kelas cenderung meningkat. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua, seorang kepala sekolah mengumpulkan data dari semua siswa di sekolah menengah dan menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar jumlah ketidakhadiran dan nilai rata-rata. Manakah dari pernyataan kode yang konsisten dengan temuan kepala sekolah? Yang A, jumlah ketidakhadiran seorang siswa bukan merupakan prediktor dari nilai rata-rata mereka. Yang B, siswa dengan tingkat ketidakhadiran yang lebih sedikit rata-rata yang lebih tinggi karena mereka hadir lebih banyak di kelas akademik mereka. Yang C, ada hubungan linier antara jumlah ketidakhadiran. Nah, di sini jawaban yang benar adalah yang A. Jumlah ketidakhadiran seorang siswa bukan merupakan prediktor dari nilai rata-rata mereka. Karena tidak ada korelasi antar variabel, kita tidak dapat menggunakan nilai satu variabel untuk memprediksi nilai variabel lainnya. Lanjut ke soal yang terakhir. Bisa dilihat diagram di atas. Diagram sebar di atas menunjukkan harga hotdog dan minimum ringan di 17 stadion baseball yang berbeda. Berdasarkan diagram sebar, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Positif antara harga hotdog dan minuman ringan. Yang B, ada korelasi linear negatif antara hotdog dan minuman ringan. Yang C, tidak ada korelasi antara hotdog dan minuman ringan. Dan yang D, kenaikan harga hotdog menyebabkan kenaikan harga minuman ringan. Dan yang E, rata-rata dengan hotdog paling mahal memiliki minuman ringan paling mahal. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah yang A, ada korelasi linear positif antara harga hotdog dan minuman ringan. Karena kita dapat memperkirakan tren data dengan sebuah garis.
Ini berarti ada korelasi positif, berarti ada korelasi linear antara harga hotdog dan harga minuman ringan. Terdapat korelasi linear yang positif karena dengan kenaikan harga hotdog, maka harga minuman ringan cenderung meningkat. Sudah, Pak. Oke, ada yang mau Pak menanggapi nggak? Berarti sebenarnya bukan karena dia terjadi lonjakan ya? Atau bagaimana sih kalau korelasi positif? Ketika ada terjadi satu perubahan aja, maka bisa kita katakan ada korelasi positif ya? Iya, Pak. Karena kalau korelasi positif itu kedua variabelnya ikut naik, Pak. Coba contoh yang terakhir tadi tuh, slide ke-9. Ini, Pak. Nah, ini dia kan pertama dari itu ya, mana tuh small soft drink price ya, dollars. Itu tiba-tiba naik ya. Iya, Pak. Nah, terus sama lagi tuh. Setelah sama dia naik, ada perubahan lah ya. Ada perubahan naik bertambah. Terus, nah di situ sudah mulai kayak apa ya, ibaratnya banyak banget ya. Iya, Pak. Sementara tadi kalau kita lihat tidak ada korelasi, coba contohnya lagi sebelumnya, slide sebelumnya. Nah itu 3, ya tidak ada relasi kan ya kayak gitu ya, tidak ada korelasi. Tapi ternyata tadi karena ada lonjakan ya, ada sekitar 2 atau 3 kali, maka kita tetap katakan terjadi korelasi positif begitu ya Yuda ya, Raka? Iya, Pak. Iya, Pak, betul. Kalau yang di sini dia dari posisinya Z-nya tersebut mendekati 0, di akhirnya pun ya yang X, ini X ya, yang Y itu dia mendekati 0 juga ya, artinya 10 ya. Ya. Oke, jadi tidak ada pola yang jelas ya. Oke, that's all ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan atau menanggapi. Tidak ada, bisa kita akhiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.